Kok ya bisa ya seorang DPO bebas membuat konser musik secara terbuka, seolah-olah menantang aparat kepolisian bahwa saya orang yang tidak tersentuh. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa bulan yang lalu saya membuat opini sekaligus mewawancarai aktivis santriwati dari Jombang, Jawa Timur terkait dengan laporan pencabulan santriwati yang dilakukan oleh anak pemilik pondok pesantren. Waktu itu kita bahas dengan detail dan kemudian setelah itu yang bersangkutan dinyatakan sebagai DPO, daftar pencarian orang, dimasukkan dalam daftar itu. Ini kasus yang menurut saya sangat aneh karena sudah berlangsung bertahun-tahun. Nama anak pemilik pesantren di Jombang, tepatnya di Kecamatan Ploso, itu adalah Muhammad Subki Atsal Sani, lebih sering dikenal dengan Mas Beki gitu. Ini sudah terbukti melakukan pencabulan kepada beberapa santriwatinya. Sudah berlangsung bertahun-tahun dan seolah-olah untouchable, tidak tersentuh. Saya ingat sudah berapa bulan ya dia dimasukkan dalam DPO, daftar pencarian orang, Polda Jawa Timur. Apakah dia keluar negeri atau operasi plastik? Ternyata tidak. Yang mengagetkan, tiba-tiba dia bersama kelompoknya membuat festival, namanya Konser Rakyat Fest. Konser musik di wilayah pondok pesantrennya dengan mengundang beberapa musisi dan penari yang terkenal. Pertanyaan publik, kok ya bisa ya seorang DPO bebas membuat konser musik secara terbuka, seolah-olah menantang aparat kepolisian bahwa saya orang yang tidak tersentuh. Lucu ini. Setelah kelompok-kelompok aliansi santriwati di Jombang dan beberapa kelompok yang lain memberikan penekanan kepada Polres, kemudian kepada Polda dan sebagainya, baru muncul flyer. Ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, kemudian ada Ibu Bupati. Rakyat Jombang menolak konser Rakyat Fest. Yang membuat saya heran, tiba-tiba flyer ini berubah menjadi seperti ini. Bupatinya nggak ada. Saya tanya, kok bisa fotonya bupati menghilang? Kata sahabat saya di Jombang, mungkin bupatinya ketakutan. Aneh bin ajaib ini. Ini seorang pelaku pencabulan, predator santriwati, sudah masuk daftar DPO, masih ditakuti. Apa jadinya negeri ini? Khufadis hukum di negeri ini kalau polisi membiarkan. Apakah ya cukup Pemda setempat, polisi dan Dim dan Bupati membuat flyer seperti tadi? Kenapa nggak ditangkap? Saya heran nih. Seolah-olah pesantren Asidikiyah yang di pelosok Jombang itu seperti punya hukum tersendiri. Seperti wilayah teritorial yang bukan Indonesia. Sehingga dia mempunyai hukum sendiri, mempunyai peraturan sendiri,
dan orangnya bebas melakukan pelanggaran hukum dan tidak tersentuh. Aneh bin ajaib. Ini sebetulnya pertanyaan saya kepada Kapolda Jawa Timur dan jajarannya serta Kapolres di Jombang. Ada apa dengan hukum di Indonesia ini? Ini orang yang terang-terangan sebagai tersangka pencabulan santriwati, beberapa orang sudah masuk daftar DPO tapi tidak tersentuh sampai sekarang. Bahkan yang bersangkutan dengan terang benderang membuat konser musik dengan mengundang beberapa orang. Konon kemarin dia sudah muncul di dalam konser musiknya, tapi belum ramai. Sekarang ini menjadi pertanyaan publik, apakah ini tidak mempermalukan institusi Polri? Sahabat Indonesia, ini menjadi pertanyaan saya kepada institusi yang saya cintai yang bernama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ada apa Pak Kapolri? Mengapa susah sekali menangkap predator pencabulan santriwati? Sudah jadi tersangka, diperiksa saja mungkin tidak mau datang ke Polres atau Polda, malah melawan, pernah melakukan pra-peradilan tapi kemudian kalah, dan sekarang melawan dengan kesombongannya si Mas Beki ini mengadakan konser musik secara terbuka dan terang benderang, dan promosinya ada di Instagram dan media sosial yang lain. Saya bisa mengerti kalau aktivis perempuan, khususnya Aliansi Santriwati di Jombang, geram bukan kepalang. Ini karena sudah arogan gitu loh, dan sudah mempermalukan institusi Polri. Dan menurut saya si Mas Beki ini sudah melawan negara gitu. Harusnya dia sebagai wakil dari pesantren, apalagi ayahnya adalah ulama terkenal, memberikan keteladanan untuk bertanggung jawab gitu. Untuk membela diri tapi di pengadilan. Jangan seperti sekarang. Dan pertanyaannya, apa gunanya DPO ya? Sudah dikasih poster DPO tapi hanya seperti macan kertas gitu. Saya tidak tahu konsernya seperti apa. Tapi kalau lihat beberapa musisinya dan penyanyinya juga cukup terkenal. Katanya musiknya musik yang sangat indah dan kemudian bisa mengobati. Ini bukan masalah musiknya yang indah atau apa, tapi pelaku pemusiknya yang bersangkutan namanya Muhammad Subeki Asal Sani atau Mas Beki ini adalah tersangka pencabulan santriwati. Titik. Itu masalahnya. Mengapa sekali lagi saya katakan dengan terang benderang melawan hukum, meledek kepolisian Republik Indonesia dengan mengadakan konser secara terbuka. Rakyat bertanya Pak Kapolri. Rakyat bingung Pak Kapolda. Rakyat mumet Pak Kapolres. Terus kalau hukum dibuat seperti mainan seperti ini, apa jadinya gitu? Apakah dia mentang-mentang anak kiai, anak ulama, anak pemilik pesantren bisa seenak udelnya untuk melakukan pidana seksual kepada siapapun, termasuk kepada santriwatinya? Sahabat Indonesia, ini permohonan saya kepada Pak Kapolda Jawa Timur, Pak Kapolres Jombang dan jajarannya, tolong titip institusi Polri. Jangan institusi Polri seolah diledek, dipermainkan oleh
orang yang tersangka DPO yang namanya Mas Beki ini. Saya pernah menyampaikan ini kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, beliau juga memberikan concern gitu. Tapi ujung tombak penindakan hukum, penegakan hukum di Indonesia ini adalah Polri. Jadi saya bingung ini, masa Polri kalah sama pencabul santriwati sih? Sahabat Indonesia, ini menarik sekali. Saya ingat pada waktu saya mengangkat kasus ini beberapa bulan yang lalu, kemudian media sosial saya diserang habis-habisan oleh pendukung-pendukungnya Mas Beki ini. Saya hanya tersenyum saja. Karena saya yakin apa yang saya suarakan ini adalah untuk menjaga Indonesia. Untuk menjaga santriwati-santriwati dimanapun di Indonesia, jangan sampai dinodai, dicabuli seenak udelnya oleh pengasuh pesantren. Ini konsen saya. Dalam rangka menjaga tunas-tunas muda Indonesia. Jadi kalau pendukungnya Beki mau menyerang lagi silahkan. Saya tidak peduli. Saya akan tetap menyuarakan untuk menjaga Indonesia. Karena saya mencintai Indonesia, karena saya mencintai Polri, makanya saya mendukung, mendorong Polri untuk bertindak tegas. Jangan mau dipermainkan, diledek, dan dilecehkan oleh orang yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang yang bernama Mas Beki, orang Jombang, Kecamatan Ploso. Alamatnya jelas, orangnya jelas, apalagi yang bersangkutan sekarang mengadakan festival konser rakyat. Jadi kan mudah sekali ditangkap. Jadi kalau orang-orang menghalangi, membantu menyembunyikan si Mas Beki, berarti orang-orang tersebut juga melanggar hukum. Tangkap sekalian Pak Polisi, demi tegaknya hukum di Indonesia. Hukum adalah panglima di negeri ini. Jangan sampai hukum dikadali, dilecehkan oleh pelaku pencabul santriwati seperti Mas Beki. Baik sahabat Indonesia, demikian suara saya untuk mendukung suara keras dari aliansi Santriwati Jombang dan kelompok-kelompok lain yang menyuarakan agar yang bersangkutan segera ditangkap, dan tidak cukup jawaban dari stafnya Pak Kapolda di Jawa Timur dengan jawaban-jawaban normatif akan diperhatikan, akan ditindaklanjuti, semuanya tanpa aksi percuma gitu. Kalau bahasa Italinya jadi belgedes omongannya Pak Polisi, kalau jawabannya hanya normatif doang. Jadi tolong rakyat, masyarakat, apalagi korban membutuhkan aksi nyata dari Polri, entah di Jombang maupun dari Polda Jawa Timur. Kita jaga institusi Polri bersama-sama, karena ini institusi kebanggaan dan institusi kecintaan saya. Jangan sampai dilecehkan sama pelaku pencabulan santriwati dan penjahat kelamin seperti Mas Beki. Baik, Sobat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Salam sehat saya untuk Anda sekeluarga. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi S. Kamri.